Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milenial muda berakhlak cerdas mulia. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga anak-anak pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan juga berguna. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari kita saksikan video pembelajaran pada hari ini. Selamat menyaksikan. Anak-anakku semuanya, untuk hari ini kita akan membahas soal-soal pada waktu kita melakukan ulangan harian yang kedua kemarin. Soal yang pertama adalah seseorang yang menjalankan seperangkat komputer disebut dengan istilah A. Brainware, B. Groupware, C. Hardware, D. Software, E. Codeware. Kita ketahui bersama bahwa komponen dari sistem penggunaan komputer itu ada 3, yaitu ada hardware, ada software, dan ada brainware. Hardware adalah perangkat keras komputer, software adalah perangkat lunak komputer, dan brainware adalah orang yang menjalankan komputer. Jadi, seseorang yang menjalankan seperangkat komputer namanya adalah brainware. Soal yang kedua, perangkat yang digunakan sebagai instruksi program untuk diproses dalam mengolah data yang sudah dimasukkan melalui alat masukan dan hasilnya akan ditampilkan pada alat keluaran adalah titik-titik device. Kita ketahui bahwa hardware itu siklusnya adalah dari perangkat input menuju ke perangkat proses, lalu dikeluarkan oleh perangkat output, sehingga perangkat yang digunakan sebagai instruksi program untuk diproses dalam mengolah data yang dimasukkan itu adalah perangkat proses, yaitu B. Jawabannya perangkat proses. Soal yang ketiga, suatu alat elektronik yang fungsinya mirip dengan mesin fotokopi, yaitu A. Monitor, B. Printer, C. Scanner, D. VGA card, E. Sound card. Yang fungsinya mirip dengan mesin fotokopi adalah jawabannya B, yaitu printer. Printer adalah perangkat input yang digunakan untuk mencetak tulisan atau gambar yang ada di komputer. Printer adalah perangkat output yang digunakan untuk mencetak gambar atau tulisan ke dalam kertas. Jadi jawabannya adalah printer. Soal nomor 4. Jenis sistem operasi berikut yang dapat digunakan mulai dari platform, notebook, hingga superkomputer adalah A. Corel Draw, B. GIMP, C. Office, D. Unix, E. Windows. Sistem operasi yang dapat digunakan di laptop, di komputer, maupun di handphone adalah Windows. Untuk yang di laptop atau di notebook itu biasanya menggunakan Windows 7, Windows 10, Windows 8. Kalau untuk yang di smartphone atau di HP itu menggunakan Windows Phone sistem operasinya. Jadi jawabannya adalah E, yaitu Windows. Soal nomor 5. Berikut ini yang bukan termasuk jenis-jenis sistem operasi Linux adalah A. Mojave, B. Ubuntu, C. Slackware, D. Mint, E. Debian. Jadi Linux itu mempunyai beberapa distro. Distronya diantaranya adalah Ubuntu,
Slackware, Mint, dan Debian, sehingga jawaban yang benar adalah Mojave. A. Soal yang selanjutnya, nomor 6. Keunggulan lain dari ponsel yang beroperating system atau ponsel yang memiliki sistem operasi adalah memiliki kebebasan untuk mengunduh berbagai aplikasi tambahan yang tidak disediakan oleh A. pelanggan, B. penjual, C. programmer, D. user, E. vendor. Vendor adalah pabrik pembuat ponsel tersebut, sehingga jawabannya adalah E. vendor. Nomor 7. Lambang icon setting sebelum melakukan shutdown pada Windows 8 bergambar bulatan putih. Lambang icon setting sebelum melakukan shutdown pada Windows 8 bergambar bulatan putih. Jawabannya adalah B. Salah. Kenapa salah? Karena lambang setting pada Windows 8 ikonnya adalah roda atau gigi beroda. Soal nomor 8. Posisi peletakan bola kecil pada tipe mouse jenis lama berada di bagian bawah. Jawabannya adalah A. benar. Soal nomor 9. Siklus yang terjadi pada proses kerja komputer secara utuh adalah siklusnya yaitu dari perangkat input menuju ke perangkat proses untuk diproses, lalu menuju ke perangkat output dan disimpan pada media penyimpanan. Ya, jadi jawabannya adalah input, processing, output. Nomor 10. Sinar inframerah atau infrared banyak digunakan pada mouse yang digunakan sebagai sensor. Jawabannya adalah A. benar. Jadi, mouse itu menggunakan sinar inframerah atau infrared untuk pergerakannya yang digunakan sebagai sensor. Nomor 11. Jenis perangkat lunak atau software adalah sebagai berikut, kecuali A. program aplikasi, B. program editor, C. program paket, D. program utilities, E. sistem operasi. Jawabannya yang benar adalah program paket, karena di dalam software itu tidak ada program paket. Ya, jadi program aplikasi itu benar, program editor itu benar, program utilities benar, sistem operasi juga benar. Program aplikasi contohnya adalah aplikasi untuk browsing, contohnya programnya adalah Google Chrome, terus Mozilla Firefox. Nah, itu adalah contoh dari program aplikasi. Program editor misalnya program yang digunakan untuk mengedit video, contohnya adalah Adobe Premiere. Terus yang kedua contohnya adalah Filmora, terus Adobe Photoshop, Corel Draw, itu adalah contoh dari program editor. Yang D, program utilities, contohnya adalah program untuk melindungi komputer kita, misalnya dari serangan virus, contohnya adalah antivirus Madaf, Kaspersky, antivirus Avast, TuneUp Utilities, dan program sebagainya yang lain ya. Terus yang E adalah sistem operasi, yaitu program induk ibu dari semua aplikasi yang ada di dalamnya komputer kita. Itu adalah sistem operasi, contohnya ada Android, ada Windows 10, ada Windows 7, ada Linux, ada Macintosh, dan sebagainya. Itu adalah soal nomor 11. Yang selanjutnya kita ke soal nomor 12. Perangkat untuk memberikan tenaga listrik cadangan pada saat listrik PLN tiba-tiba padam adalah UPS. Jawabannya adalah benar. Ya, jadi UPS digunakan untuk
memberikan tenaga listrik cadangan pada saat listrik mati atau PLN tiba-tiba padam, sehingga komputer tidak langsung mati pada waktu listrik mati, tetapi komputer masih sempat di shutdown untuk dimatikan. Itu untuk mengurangi kerusakan komputer karena listrik mati secara tiba-tiba. Soal nomor 13. Pengertian hardware secara umum adalah perangkat lunak komputer. Nah, jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena hardware terdiri dari dua kata, yaitu hard, yaitu keras, ware adalah perangkat, sehingga hardware adalah perangkat keras komputer. Soal nomor 14. Jenis software komersil yang diperoleh secara gratis dan bersifat uji coba disebut shareware. Benar ya. Jadi jenis software yang komersil yang sebenarnya adalah berbayar, tetapi dia disebarkan secara gratis karena untuk diuji coba, itu namanya adalah shareware. Selanjutnya nomor 15. Sejenis alat yang memiliki bentuk seperti tongkat, berfungsi sebagai mouse, dan juga bisa digunakan dalam permainan atau game adalah joystick. Pernyataan ini adalah benar. Nomor 16. Flash disk adalah media penyimpanan yang memiliki bentuk kecil dan muat di saku celana. Pernyataan ini juga benar karena memang flash disk bentuknya kecil dan jika kita taruh di saku celana itu juga muat. Terakhir yaitu nomor 17. Proses yang terjadi saat user menyalakan suatu komputer adalah proses yang namanya booting ya. Jadi pada waktu komputer pertama kali dinyalakan, itu prosesnya namanya adalah proses booting. Demikian untuk pembahasan soal-soal yang kemarin kalian gunakan untuk ulangan harian kedua. Semoga bermanfaat. Demikianlah materi pembelajaran pada hari ini. Sebelum Ibu akhiri, kalian di rumah jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji, jangan lupa belajar, selalu patuhi perintahnya orang tua, dan selalu jaga kesehatan. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.